Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih kita Nabi akhir zaman Muhammad ibn Abdullah, kepada ahlul bait, kepada para sahabat, dan seluruh orang Islam yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah Nabi hingga akhir zaman. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kepada kita tambahan ilmu, terkhusus ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita rezeki berupa pemahaman dari ilmu yang kita kaji di kesempatan kali ini, amin ya rabbal alamin. Dan biidnillahi ta'ala kita akan membahas di malam ini pembahasan akhlak Islam, yaitu as-sadaqah, bersedekah. Walaupun seingat ada judul khusus juga diingatkan oleh penulis tentang zakat, tetapi penulis juga memberikan judul khusus juga tentang sedekah. Dan bab zakat kalau tidak salah telah kita angkat beberapa pertemuan awal dulu. Dan di malam ini kita akan membahas bab sedekah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya juga kita angkat judul ini di saat mungkin kita tahu bagaimana sulitnya ekonomi, BBM naik dan serba naik begitu ya. Bahkan di antara kita mungkin yang mengikuti informasi di dunia maya, ada kisah uniknya seorang penjaga sekolah SD di Solo yang subhanallah selama 2,5 tahun nyimpan celengan plastik, terkumpul uang 50 juta untuk umroh atau untuk haji. Fa qadarallah wa masya'a fa'al. Uangnya dimakan rayap sampai hancur ya. Dan kita lihat ini adalah Allah tidak melihat bagaimana mungkin raut mukanya orang ini. Allah tidak melihat kepada situ gitu ya. Kita lihat penjaga sekolah SD, suami istri berniat baik, nabung untuk mendapatkan kesempatan diundang oleh Allah ke tanah suci Makkah. Qadarullah, uangnya hancur ya, sampai dibawa ke Bank Indonesia di Solo. Katanya dari pihak bank, kalau uangnya dikumpulkan per lembarnya itu 2/3 masih ada, maka masih bisa diganti. Tetapi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga juga kita doakan beliau, semoga Allah telah mencatat ya niat tulusnya suami istri ini yang notabene mata pencahariannya apa coba? Penjaga sekolah SD. Kita tahu bagaimana mungkin gajinya mungkin bisa menaksir, tetapi besarnya niatannya ya. Besarnya niatannya beliau untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah walaupun terkena musibah demikian. Ikhwani fillah, berkaitan dengan sedekah, kita semuanya sudah tahu mungkin perkataan sedekah dari kata sedekah, dan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau dijuluki dengan As-Siddiq, kata Ali bin Abi Thalib, alladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Ayat ini Allah turunkan diantaranya adalah tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi jaa bis-sidqi, dialah Nabi Muhammad SAW yang datang dengan as-sidqi, dengan kejujuran, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Subhanallah, semasa hidupnya Nabi tidak pernah berbohong. Maka Allah abadikan sifatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran. Alladzi jaa bis-sidqi, yang telah datang membawa kejujuran, membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan orang tersebut itu Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran, yang sifatnya jujur. Saddaqa bihi, dibenarkan juga oleh siapa? Beritanya Nabi itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka sifat julukan Abu Bakar dengan julukan Abu Bakar As-Siddiq itu bukan julukan dari manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, itu Allah berikan kabar kepada kita bahwasanya Abu Bakar memang bukan nabi, tapi beliau adalah orang yang jujur seperti Nabi. Nabi membawa kebenaran, dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada ceritanya Abu Bakar ragu satu kali pun dengan berita dari Nabi. Ya, sampai saat wafatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saja kita tahu Abu Bakar yang menenangkan para sahabat, termasuk Umar ibn Khattab yang ingin memenggal siapa saja yang mengabarkan Nabi telah meninggal, saya penggal lehernya. Itu yang ditenangkan siapa? Yang menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita dapatkan para jamaah di antara karakter Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satunya adalah rajin sedekah. Dan kita tahu bagaimana Umar ibn Khattab berusaha mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam satu kesempatan. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dikalahkan. Ya, padahal Umar sudah berniat dengan 50% sedekahnya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq bersedekah 100%. Sampai Nabi ketika bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar dengan penuh keyakinannya mengatakan, Allahu wa Rasul, aku tinggalkan keluargaku, hanya Allah dan Rasul aku tinggalkan untuk mereka. Kalimat ini kalau kita terapkan dalam keluarga kita, jangankan yang ragu, istri kita, mungkin kita juga ragu. Ya, karena memang iman kita tidak sebesar imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Maka para jamaah, secara bahasa sedekah itu dari kata sadaqah. Makanya Nabi juga mengatakan dalam hadis, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengalihkan kita dari pengertian kepada keutamaan bersedekah. Ya, keutamaan bersedekah. Termasuk para jamaah, apapun yang kita berikan saat ini, ya, apapun yang kita berikan saat ini, usahakan menghadirkan niat. Ya, agar yang pembahasan kemarin kita korelasikan dengan sekarang, tashihun niyah, bagaimana memperbaiki niat agar bernilai pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sedekah yang ayat ini sering diangkat oleh para penceramah dalam surat Ali Imran 133-134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian meraih ampunan Allah. Artinya bersegera bertaubat, jangan dilambat-lambatkan. Bersegera bertaubat dan bersegera meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang bertakwa. Kita lihat ikhwan, setelah itu Allah kabarkan siapa yang mendapatkan bonus utama, bonus yang paling istimewa dengan ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Ternyata sifat pertama yang Allah sebutkan, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Padahal kita tahu para jemaah, ya, amal soleh itu banyak untuk masuk surga,
Tapi pada kesempatan kali ini Allah memancing kita, memberikan motivasi sama kita. Betul-betul Anda rindu surga? Ingat, kalau sudah masuk surga nggak ada kungflu lagi, nggak ada haji, nggak ada bersin, nggak ada batuk, nggak ada masuk angin, nggak ada korek-korek kerok-kerok punggung misalkan, tidak ada. Ya, kenapa? Karena di sana semuanya antasihu falatasqamu abada. Ada penyeru di surga, kata Nabi, berseru kepada penghuni surga, innakum antasihu falatasqamu abada. Wahai penghuni surga, kalian kalau di surga selamanya sehat, tidak ada yang sakit, sekecil apapun sakit nggak ada. Maka ketika Allah mengabarkan yang pertama kali sifatnya calon penghuni surga dalam surat Al-Imran ini, ternyata orang yang rajin berinfak. Alladzina yunfiqun, yunfiqun ini fil mudhari. Apa itu fil mudhari maknanya? Present tense kalau bahasa Inggris. Kata kerja yang untuk menunjukkan continue. Jadi jangan merasa, oh saya kayaknya itu saya karena kemarin Ramadan saya infak itu tiap hari, terus di bulan Syawal, nah waktu itu sudah enggak lagi tuh Ustaz. Bukan begitu, ya. Allah katakan di sini dengan fil mudhari untuk ada kesan, ada pesan dari Allah kalau infak itu jangan hanya momen tertentu saja. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin dikerjakan walau sedikit, dan ini diinfakkan dalam kondisi lapang dan susah. Kemudian dari hadis juga dikutip oleh penulis. Kita pilih saja ya karena waktunya terbatas. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Kita juga tahu bagaimana keunikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah dalam berinfak. Ya. Kita dapatkan ada satu hadis yang didengar Ibunda Aisyah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang keutamaan bersedekah. Innallaha la yurabbi li ahadikum at-tamrah wal luqmah kama yurabbi ahadukum faluwah aw fasilahu hatta takun mithla Uhud. Kata Ibunda Aisyah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan atau bersabda, sesungguhnya Allah akan la yurabbi, riba. Riba artinya apa? Mengembangkan. Allah akan mengembangkan harta di antara salah seorang di antara kalian. Apa hartanya? Satu butir kurma atau satu suapan. Anda yang ibu-ibu tuh yang anaknya banyak, menyuapi anaknya, ataupun siapa saja ya yang memberikan makanan, hanya satu suapan atau satu butir kurma, Allah akan mengembangkannya sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak ekor unta. Jadi unta lagi lahir, bayinya satu ekor, dirawat terus begitu, seperti itu. Kemudian sampai harta Anda tadi yang hanya satu butir kurma atau hanya satu suap itu menjadi sebesar gunung Uhud. Anda yang pernah menyaksikan bagaimana besarnya gunung Uhud, dari pintu Masjid Nabawi saja kelihatan besarnya, masya Allah. Itu dari satu butir kurma, itu dari satu suapan makanan yang kita berikan. Maka sangat eman-eman, orang Jawa bilang, sayang kalau kita sudah banyak pengeluaran di masa ekonomi susah, kemudian tidak diniatkan karena Allah, hanya formalitas saja begitu, lupa karena Allahnya, lupa ibadahnya, hanya sebagai adat. Ya, ini maka membutuhkan motivasi dari kita semuanya untuk menghadirkan kembali keutamaan bersedekah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6:30 ya. Hadis-hadisnya mungkin banyak, tetapi ana pilihkan saja. Penulis mengingatkan ada satu baris penting yang ana rasa bermanfaat kita angkat. Seringkali kita memberikan hadiah kepada orang lain berupa barang.
berupa barang. Kita niatkan sedekah. Di sana kata beliau ada banyak bentuk shadaqatun lil qulub. Sedekahnya hati kita. Hati kita pun bisa bersedekah. Ya, wa ihsanul abdan aqsam kata beliau. Berbuat baik dari anggota tubuh kita dengan berbagai macam bentuknya. Perbuatan baik dari anggota tubuh kita berbagai macam bentuknya. Pertama kata beliau ada 6 cabang yang beliau sebutkan. Naqlul milki. Ini bentuk sedekah yang beliau contohkan ya. Memindahkan kepemilikan. Contoh gini Pak, di RJ ini kan dingin. Bagaimana tidak dingin? AC-nya banyak, ruangannya kecil. Tidak ada salahnya ya ketika antum ke RJ membawa sejadah, kemudian memberikan sedekah ke masjid atau meminjamkan minimalnya kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat ibadah orang tersebut. Apalagi kalau diberikan. Ini poin pertama ya, naqlul milki bil hibah was sadaqah, dengan menghadiahkannya atau dengan mensedekahkannya. Mengalihkan kepemilikan, asalnya milik saya jadi milik antum. Antum berangkat ke masjid. Bahkan ada kisah yang sepertinya nanti diangkat di belakang oleh penulis. Ada seorang ulama zaman dulu, kalau ke masjid pasti bawa sesuatu. Di sakunya itu ada saja. Ya. Kalau enggak permen, saya pernah dapatkan di YouTube para jemaah, ada seorang bapak-bapak subhanallah meninggal dunia setelah memberikan permen sama anak-anak, terpantau CCTV. Setelah memberikan makanan masuk masjid, seorang bapak-bapak subhanallah, ada anak kecil, disalami, dicium keningnya dan seterusnya, dikasih mie dari sakunya. Setelah itu mau sholat sunnah batal, nggak jadi. Kenapa? Nyawanya sudah nggak ada, meninggal dalam kondisi terakhirnya apa? Bersedekah di mana? Di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berjumpa dengan pemilik rumah. Subhanallah. Ya, ini perkara yang remeh, tapi ada seorang ulama zaman dulu kalau ke masjid pasti di sakunya ada sesuatu. Termasuk antum hadirin, ya, mungkin jangan meremehkan ketika anak ada minyak wangi, apakah ikhwah ini berminat atau tidak? Mau minat atau tidak, tawarkan saja. Ya, artinya walaupun sedikit-sedikit tapi mengharumkan rumah Allah dan kaum muslimin jamaah hamba-hamba Allah di masjid, itu bagian daripada bentuk sedekah. Idkhalus surur fi qalbi akhik sedekah. Memberikan memasukkan kebahagiaan di hati saudara Anda itu bagian daripada sedekah. Bahkan kalau antum ataupun ana ya nggak punya uang, nggak punya benda, antum punya senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah laka sadaqah kata Nabi. Senyummu pada saudaramu sedekah. Ini contoh pertama kata beliau. Alihkan aset antum termasuk ibu bapak. Di rumah kita banyak sekali baju. Ya, anak ada jamaah, beliau seorang TNI aktif. Suka bilang gini, Ustadz, kalau Ustadz ada kenalan ikhwah atau akhwat yang bajunya nganggur, kasih sama anak Ustadz. Anak berangkatkan, ini beliau TNI aktif, Babinsa, ya di Kendari. Anak lupa tempatnya di mana, tapi beliau, masya Allah, beliau berinisiatif mengumpulkan baju bekas tersebut, kemudian membantu mahasiswi atau mahasiswa dan warga-warga kampung tertentu yang beliau cari untuk dibagikan baju tersebut. Ini subhanallah. Artinya beliau katakan, Ustadz, ana mungkin nggak sanggup sedekah, tapi ana punya program merekrut orang-orang kaya yang bajunya kaya di lemari sampai hanya untuk undangan saja, hanya untuk ini saja, sampai mungkin hari raya pun hanya dipakai sekali, Idul Fitri udah selesai gitu, bergelantungan. Maka silakan. Ya, tidak ada salahnya Anda mengumpulkan pakaian Anda untuk mengalihkan kepemilikan. Karena apa para jemaah? Baju kita, termasuk ibu-ibu yang banyak tupperware-nya. Afan ini iklan nih. Atau barang-barang produk yang karena ini nama yang masya Allah ya, kita dapatkan di ruang tamu itu. Ibu yang itu kapan dipakai? Oh nanti Ustadz Idul Fitri. Kalau yang itu Idul Adha. Terus selain itu enggak Ustadz, dipajang saja. Jadi kalau ada tamu ya ngobrol, oh, ini oh ibu belum punya warna ini dan seterusnya. Kita katakan hadirin, tidak ada salahnya kita memiliki barang. Tapi ingat,
Semua yang kita miliki akan dihisab. Semua yang akan kita miliki akan dihisab. Maka mari kita pikirkan apa yang bisa kita manfaatkan dari sisa usia kita dengan barang kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ibahatul manafi wal a'yan. Memberikan manfaatnya diberikan, tapi asetnya masih kita miliki. Contohnya apa? Menjamu tamu, meminjamkan barang. Anda ingat surat Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah di awali ayatnya, tahukah engkau wahai Muhammad siapa yang mendustakan agama? Ya, ternyata apa di akhirnya? Wa yamna'unal ma'un, orang yang malas atau benci, tidak suka meminjamkan barangnya, bukan memberikan, bukan mensedekahkan, hanya meminjamkan saja berat. Termasuk barang tadi itu yang bermerek. Saya kalau dipinjamkan barang itu saya bel tuh nanti malam. Bu, jangan lupa ya, nanti kalau kajian dibawa lagi. Itu sampai begitu kan, gitu. Wa yamna'unal ma'un, ya, mereka mencegah diri mereka dari meminjamkan barang mereka walaupun remeh, kata Allah. Al-ma'un, perkara yang sederhana, misalkan apa? Pinjam sandal jepit, ya, pinjam hal-hal yang remeh. Ayo bisa nggak minta paket data sebentar saja, ya? Ayo minta nggak SMS dan seterusnya? Itu berat gitu, ya. Kecuali kalau memang ada insting antum, Ustadz ini kalau ikhwah ini saya pinjamkan Ustadz, ya, motor saya. Sekarang kan CCTV-nya mantau tuh Ustadz. Besoknya saya yang ditagih. Dia nggak pakai helm, dia menerobos lampu merah. Oh, kalau seperti itu adanya jangan dipinjamkan. Kecuali antum berikan masukan dulu, ya. Tapi kalau memang kita mampu untuk memberikan manfaat, kalau tidak mensedekahkan, maka yang kedua minimal meminjamkan. Yang ketiga, al-isqat. Al-isqat artinya menggugurkan. Contoh kata penulis, al-itq, membebaskan budak, ya. Membebaskan budak. Apa di antara keutamaannya? Saat budak tersebut meninggal dunia, maka contoh Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Bilal meninggal, misalkan lebih dulu daripada Abu Bakar, maka Bilal hartanya diwarisi juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena al-mu'tiq, yang membebaskan budak, mendapatkan warisan dari budak yang dibebaskan. Itu dalam ilmu waris, ya. Ini digugurkan. Misalnya ada orang dibebaskan oleh kita, dimerdekakan, atau ada orang punya hutang, ya, kita bebaskan itu. Apalagi di masa sulit seperti ini, kabari WA, akhi bismillah, antum seingat ana punya hutang kepada ana belum bayar sekian dan seterusnya, bismillah ana infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum, kata Allah. Kalau ada orang berhutang, sudah jatuh tempo, belum bisa bayar, tunggu Allah mudahkan orang tersebut membayar. Tapi kata Allah ada pilihan lain, wa antasaddaqu khairul lakum, kalian sedekahkan itu lebih bagus. Sudah saya lepaskan karena Allah, maka itu lebih bagus daripada menghutangkan, ya. Kemudian al-qisas, digugurkan kisosnya. Kemarin anak pernah dapatkan kisah nyata, ada ikhwah di Masjid An-Nur yang saya tempati. Ikhwah tersebut karena tukang bangunan, fisiknya kuat, malam-malam rumahnya dijebol maling, hampir masuk, kalau tidak salah kalau sudah masuk, dikejar malingnya, subhanallah, ikhwan. Malingnya dipukul malam hari, dibogem, meninggal dunia. Ternyata apa? Malingnya pemabuk. Beliau ditangkap polisi di Polres, ya, Resor Kendari. Beliau kabari kita dan seterusnya. Kemudian keluarganya sang jenazah tadi, yang maling tadi, didatangkan. Apa yang terjadi? Beliau berdoa, itu teman kita tuh sudah berdoa, sudah akhir husnudzon mungkin yang terbaik, ya. Saat begitu didatangkan keluarga korban yang dipukul malam hari itu, ternyata memang sedang mabuk, mau mencuri gitu kan. Kemudian kata keluarganya, kami bahagia dengan meninggalnya orang ini, jadi kami tidak menuntut, ya. Kenapa? Karena di keluarga ini
kata keluarganya, ini kurang lebih istilah kita sampah masyarakat. Jadi dengan wafatnya dia bukan sedih keluarganya. Jadi tidak ada tuntutan bagi jamaah kita ini, masya Allah, semuanya ditutup kasus. Kenapa? Nah, sudah ada tanazul, sudah menyerah keluarganya, tidak perlu dikisos. Subhanallah, para jamaah, ini bentuk sedekah kata para ulama. Ya, menggugurkan kisos juga bentuk sedekah. Yang keempat, al-i'anah ala ta'ah. Bentuk sedekah yang lain adalah membantu orang dengan menjalankan ketaatan, baik belajar, mengajarkan, ya, ataupun menggantikan orang untuk melaksanakan ibadah seperti melaksanakan haji atau umroh. Nah, itu adalah bentuk sedekah dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian secara global beliau katakan husnul khuluq, akhlak yang baik juga termasuk sedekah berdasarkan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kullu ma'ruf sedekah, kullu ma'ruf sedekah. Di waktu yang singkat ini kami ingin sebutkan beberapa adab bagi Anda yang akan bersedekah. Pertama, pahami kenapa Anda harus bersedekah. Tidak ada hari berlalu kecuali usahakan sedekah. Kata beliau, alasan pertama ini, pahami kenapa kita harus bersedekah. Pertama, karena sedekah adalah ujian bagi Anda yang mengklaim diri Anda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul Anda cinta kepada Allah, coba belajar mengeluarkan harta yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama, kenapa kita harus bersedekah. Juga niatkan sebagai bentuk sarana membersihkan hati kita dari sifat kikir. Dan bersedekah juga diniatkan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ummul Banin binti Abdul Aziz ibn Marwan radhiyallahu anha wa ardaha, beliau mengatakan ufilil bukhl, kecelakaan untuk kepelitan. Jadi sifat pelit saya doakan keburukan, kata beliau. Laukana qamisan ma labistuhu, seandainya sifat pelit itu pakaian, maka saya tidak mau memakai baju pelit. Ya, laukana tariqan masalaktuhu, seandainya sifat pelit, kikir, bakhil itu adalah suatu jalan, maka saya tidak mau melewati jalan pelit. Maksudnya adalah beliau adalah seorang ibu yang sangat dermawan dalam bersedekah. Ini yang pertama. Jadi ketika kita bersedekah dipahami untuk apa? Untuk kebaikan kita. Yang kedua adalah kalau bersedekah usahakan dari harta yang baik. Sebagaimana hadis Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang baik-baik. Ya. Contoh, ada orang sedekah tapi rokok, itu nggak baik, maka tidak dikatakan sedekah, tidak dicatat sedekah, karena Allah katakan Allah hanya menerima yang baik-baik karena Allah maha baik. Kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, makna hadis ini adalah Allah hanya menerima harta yang kita sedekahkan itu kalau baik secara zatnya. Rokok baik nggak secara zatnya? Membunuhmu, berarti tidak baik secara zat, maka tidak pantas untuk disedekahkan. Termasuk, Ustaz saya mau sedekah, kayaknya Ustaz belum punya elektron di rumah, belum punya gitar, saya sedekah. Kita katakan nggak bisa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kalau ada orang ya dicuri gitarnya, pianonya atau apanya, alat-alat musiknya, kita tidak wajib untuk bayar denda. Kenapa? Karena barang tersebut tidak ada manfaatnya. Dalam agama kita ya, dalam Islam seperti itu. Maka kita tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Seperti yang pernah dikerjakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ya, gitarnya Zidan, seorang tabi'in, pemuda tabi'in yang main gitar-gitar, tiba-tiba diambil alat musiknya kemudian dipatahkan sama Ibn Mas'ud. Beliau tidak mengganti. Karena memang itu barang yang diharamkan. Ya, termasuk kalau ada di rumah Anda misalkan ada botol minuman keras dengan minumannya, ditumpahkan saja, iya, secara hukum adalah dibolehkan. Ya, kemudian jadi ini yang kedua adalah adabnya, usahakan kalau bersedekah dari harta yang baik-baik. Termasuk pada jamaah, kalau ada orang mendapatkan rezekinya dari yang haram kemudian disedekahkan, kata para ulama tidak diterima kecuali bertaubat. Kecuali
bertaubat. Maka sebisa mungkin kita memperhatikan apa yang kita titipkan di hadapan Allah dari harta kita adalah dari hasil yang baik-baik, dari harta yang halal. Kemudian yang ketiga, an yantaqiya min malihi ajwadahu wa ahabbahu ilaih. Usahakan kalau bersedekah mencari harta yang terbaik dan harta yang paling dia cintai. Ya, pernah ada kisahnya Hisham ibn Urwah. Beliau berkumpul dengan adik-adiknya, dengan saudara-saudaranya. Diceritakan oleh bapaknya, diberikan nasihat, ya bunai, wahai anak-anakku, la yahdiyanna ahadukum minal budni syai'an yastahyi ayyahdiyahu likarimi. Jangan pernah mensedekahkan, menghadiahkan unta, ya, yang mana unta tersebut kalian malu untuk disedekahkan kepada orang yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, akramul kurama. Allah Maha dermawan, Allah Maha baik. Maka Allah lebih pantas untuk diberikan sedekah kita adalah kepada Allah yang sedekah terbaik. Kemudian yang keempat, ini juga adab yang tidak kalah penting, yang mungkin sebagian kita ada yang melupakannya. Kalau kita sudah bersedekah, jangan diungkit-ungkit. Ya, Allah katakan dalam Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menggugurkan sedekah kalian dengan manni, dengan mengungkit-ungkit, dibicarakan, menyakiti orang yang diberikan sedekah. Kamu nggak lupa, ingat nggak dulu pernah saya kasih begini-begini. Nah, itu kalimat-kalimat gitu tuh mengungkit-ungkit. Ya. Sebenarnya kita sedekah untuk karena Allah atau karena orang tersebut? Gitu ya. Jadi kalau memang karena Allah, usahakan untuk berusaha menyembunyikannya. Kemudian tidak mengungkit-ungkitnya. Yang kelima, an yastasghiral atiyah. Anggap kecil sedekah kita. Anggap kecil sedekah kita. Kata penulis ini, tidak sempurna kebaikan seseorang kecuali dengan 3 hal. Tidak sempurna kebaikan kita kecuali dengan 3 hal. Tasghiruhu, anggap remeh, nggak ada apa-apanya, ya. Kemudian yang kedua, ta'jiluhu, segerakan, jangan diakhir-akhirkan. Seringkali kita niat ibadah batal, terlewat. Ya, misalkan ada orang niat sholat rawatib setelah isya, misalkan nanti aja di rumah, ternyata apa? Belok ke restoran, lupa sampai rumah tidur, nggak jadi sholat 2 rakaatnya misalkan, ya. Nah, maka kalau bisa segerakan. Yang ketiga, sitruhu, kalau bisa sembunyikan. Ini 3 perkara yang untuk menyempurnakan kebaikan kita, ya, dalam beribadah, khususnya dalam sedekah. Yang keenam, adab bersedekah adalah menjaga niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bersedekah, usahakan ambil objek sedekahnya adalah yang terbaik. Jangan sembarang orang, artinya sembarang aja dikasih begitu, tidak. Kalau bisa, sebagaimana hadis Nabi, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Berarti apa? Ketika kita ingin ngasih makanan, makan bareng, jangan sembarang orang. Kalau ahli maksiat kita dukung, badannya jadi tambah maksiatnya, jangan, usahakan dipilih. Kata Nabi. Maka kata penulis, kalau bersedekah coba ambil skala prioritas. Yang pertama, kalau bisa orang yang bertakwa, karena ketakwaannya akan berimbas kepada harta dan keluarga kita. Yang kedua, orang yang berilmu, dengan ilmunya dia membawakan keberkahan. Yang ketiga, orang yang biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang menjaga dirinya dari kefakiran, lisaili wal mahrum. Orang yang mendapatkan sedekah itu kan ada orang yang memang berani bertanya, ada orang yang malu-malu tapi dia mau. Nah, itu mungkin juga butuh dijadikan skala prioritas. Saat bersedekah juga di poin terakhir ini, an yakuna da'ilah au mahbusan. Orang yang kita berikan sedekah adalah orang yang sudah berkeluarga atau orang yang terhalang dengan kesulitan, kemudian kita lenyapkan kesulitannya dengan sebab sedekah kita.
Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan sedikit, sepertinya sudah mau habis waktunya ini ya. Satu kisah saja sebagai penutup, dan adabnya bagi yang menerima sedekah mungkin belum kita angkat. Kisah orang bersedekah yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, lutut saya berdarah terus, sering sakit nggak sembuh-sembuh. Saya sudah berobat, penyakit ini saya tahan-tahan, saya rasakan selama 7 tahun. 7 tahun sakit di lutut. Saya sudah berobat dengan berbagai cara," kata orang ini. "Saya bertanya kepada para dokter, tapi sepertinya tidak banyak manfaatnya." Kata Abdullah ibn Mubarak, "Coba engkau pergi ke suatu tempat yang orang-orang di sana membutuhkan air. Semoga airnya tergali kemudian mendapatkan manfaat, sehingga dengan tergalinya air maka Allah jadikan itu sebab tertahannya darah yang ada di tubuhmu yang terus-terusan keluar. Jadi air engkau keluarkan menjadi sebab darah yang engkau miliki ditahan oleh Allah agar tidak keluar." Dikerjakanlah orang itu, subhanallah, dengan izin Allah dan dengan usaha beliau yang ikhlas sembuh. Ya, ini kisah nyata yang terjadi di zaman Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sempit. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya kami persilakan jika ada dari jemaah yang ingin bertanya, untuk silakan bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya dalam ajaran agama kita kalau kita mencari suatu pekerjaan tapi dengan cara, contohnya kita meminta tolong kepada seseorang untuk memberikan kita pekerjaan untuk menguruskan kita di tempat kerja itu agar kita bisa masuk, dengan cara kita memberikan dia imbalan, tapi dengan ketulusan hati bahwa ini adalah tanda terima kasih kita kepada orang ini untuk mendapatkan pekerjaan itu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara jawaban yang kami ketahui dari Imam As-San'ani dalam kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, beliau katakan kalau ada orang sebelum menjabat suatu jabatan, dia biasa saling memberi, saling menerima. Kemudian juga dia lanjutkan setelah ada jabatan, maka itu tidak dikatakan sogokan. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, ya, kalau tidak terjadi seperti itu artinya ada kepentingan baru ada uang, ada kepentingan baru ada amplop, maka itu namanya riswah. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ancaman kepada kita semuanya, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok berada di dalam neraka. Maksudnya adalah sebagai bentuk amalan tersebut bukan amalan ibadah tetapi dosa besar. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rezeki, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan ataupun pernah mendapatkan bisikan dari Jibril alaihissalam bahwasanya seseorang tidak mungkin meninggal dunia kecuali telah sempurna umurnya dan rezekinya. Maka jangan
terburu-buru mencari rezeki halal yang Allah berikan dengan cara yang haram. Ini jangan terburu-buru mencari rezeki Allah yang halal yang akan diberikan dengan cara yang haram gara-gara kalimat terburu-buru. Artinya kalau kita sudah paham uang tersebut akan dimakan oleh tubuh kita. Anda tahu manfaatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau pandai menjaga makanan, maka doanya mustajab. Ya, kita dapatkan seperti itu. Kemudian juga kita tahu bukan kita saja yang mengkonsumsi, anak istri kita juga, kita butuh doa-doa mereka juga. Jangan sampai dengan sebab perbuatan tersebut mempersulit doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena cara kita dengan cara yang tidak benar. Maksud saya adalah semua kita rezekinya sudah diatur, tinggal bagaimana cara mencarinya. Maka solusi yang kami pahami adalah perhatikan skillnya kita masing-masing. Pintu rezeki itu kan banyak sekali. Kalau memang kita berharap di institusi tertentu tapi kita tidak diterima, maka kita bisa mencari tempat yang lain. Karena dengan cara tersebut akan menjadikan kita terbiasa menyogok orang. Ya, terbiasa untuk menyogok orang, padahal job tersebut bisa ditempati oleh orang yang kompeten dalam hal tersebut tanpa harus pakai amplop. Dan mohon maaf para jamaah, yang kami ketahui dari bapak-bapak juga, mau yang umum lah ya, mau kantor apa dan seterusnya, kami dapatkan informasi di Indonesia ini Ustaz, kalau nggak nyogok susah. Kita katakan Pak, di dunia ini di dunia ini Pak, rezeki itu sudah diatur di mana saja tanpa harus menyogok. Maka nasihat anak kurang lebih seperti itu. Bagi yang terlanjur menyogok dan saat ini sudah menjadi pejabat, sudah memiliki jabatan ataupun pekerjaan, maka bertaubat, perbanyak bersedekah ya. Dan dengan taubatnya tersebut tidak harus menjadikan dirinya pensiun dini, tapi buktikan jabatan yang Anda ambil dulu dengan menyogok itu, buktikan itu adalah jabatan yang pantas saya ambil karena saya punya keahlian di dalamnya gitu. Dan insya Allah kata para ulama, dengan seperti itu harta yang Anda dapatkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Anda bertaubat. Wallahu taala alam. Baik, para tamu bisa mengucapkan kita berikan kepada Ustaz dan kita akan pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah banyaknya kemaksiatan seseorang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas rezeki orang tersebut? Dan bagaimanakah taubatnya seseorang agar Allah menolong seseorang tersebut dari kesulitan dan kegagalan dalam Allah? Pertanyaannya gimana ya tadi? Apa? Apakah banyaknya maksiat dapat mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas dari rezeki seseorang? Dan bagaimana taubatnya seseorang agar Allah dapat menolong orang tersebut dari kesulitan dan kegagalan? Tayyib. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang masih bingung bahwasanya dengan maksiat itu rezeki akan dikurangi, akan dipersulit, berarti kurang memahami kehidupan. Ya, seseorang yang menjadi hamba Allah, ketika ada kesulitan dalam dirinya, dia langsung suudzon sama dirinya, husnudzon sama Allah. Begitu konsepnya. Makanya kaidah dari para ulama, al-iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yazidnya dengan apa? Bitta'ah, yanqus dengan bil maksiyah. Iman kita bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sudah itu konsepnya. Nabi Adam alaihissalam diusir dari kenikmatan surga gara-gara apa? Maksiat, dosanya. Dan itu yang terjadi, ya. Dan itu yang terjadi. Artinya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kesulitan, langsung tanamkan jiwa apa?
introspeksi diri. Ya Allah, salah saya apa? Makanya para ulama tabi'in mengatakan, para ulama sahabat atau para sahabat zaman dulu, mereka itu karena sedikit dosanya dan cepat bertaubat, mereka itu tahu kapan hubungan mereka baik dengan Allah dan kapan mereka hubungannya tidak baik sama Allah. Mereka itu tahu, oh ini saya berdosa, langsung untuk segera mereka memikirkan bagaimana cara keluarnya. Beda dengan mungkin kebanyakan kita. Kata Ibn Mas'ud kepada para tabi'in, kalian, kata Ibn Mas'ud, kalian itu kalau punya dosa besar itu seperti lalat hinggap di hidung kalian. Gitu ya. Itu dosa besar itu di hadapan kalian. Siapa? Tabi'in. Apalagi zaman kita gitu loh. Ya. Adapun kami, kata para sahabat, kami itu kalau punya dosa kecil, ini subhanallah akhlaknya para sahabat, kami kalau punya dosa kecil, satu dosa kecil, itu kami seperti di kepala kami itu ada gunung besar sebentar lagi akan ditimpakan sama kami. Itu kami memandang dosa. Tapi kalian, kata beliau, ketika memandang dosa itu dosa besar, tenang, Allah Maha Pengampun, tenang, begitu. Nah, ini istidraj para jamaah. Ini bentuk cara Allah untuk menghancurkan seorang adalah dia terlena dengan dibukakannya pintu-pintu dunia, tetapi tidak dibukakan pintu-pintu agama untuk dirinya. Itu adalah bentuk istidraj. Ya, istidraj itu kata orang, kalau saya orang Bandung, seperti bayi, Pak. Istidraj itu bayi di Nina Bowo gitu, Nina sampai tidur sudah nyenyak dibantingkan. Itu istidraj. Ya, contoh dari para ustadz kita di kampung seperti itu. Jadi orang kalau sudah nyaman di dunianya, fatahna alaihim baraka, kata fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza nasu madzukiru bihi ya akhadnahum. Ketika kata Allah kami bukakan semua pintu-pintu kenikmatan di dunia ini, mau enak di internet, ini di itu dan seterusnya, dia lupa Allah, langsung didatangkan bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Maka solusinya adalah renungkan dosa-dosa kita apa dan dipastikan ada. Bertaubatlah dari dosa-dosa besar, khususnya dosa kemusyrikan. Para pengusaha, para pebisnis, jimatnya coba dicek di dompet, jimatnya coba dicek di dinding rumahnya, di restorannya. Banyak jimat-jimat bergentayangan penglaris, ya, hilangkan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Kemudian yang kedua adalah agar nikmat hidup, sebagaimana pesan para ulama, perbanyak bertaubat, perbanyak bersyukur, dan perbanyak bersabar. Demikian apa yang dapat kami jawab dari pertanyaan tersebut, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, kami persilakan kembali dari jemaah. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Baik, jika tidak ada, kita menutup pertanyaan terakhir dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum berpoligami bagi rumah tangga yang selalu bermasalah atau bertengkar, Ustaz? Dan apakah diperbolehkan bagi seseorang poligami tanpa uzur yang syar'i? Taib. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, hukum poligami bagi yang ribut terus, jangan sampai buat keributan kedua. Ya, artinya belum tentu jadi solusi para jamaah. Ya, ketika kita tidak nyaman di bercocok tanam di kebun pertama, kemudian kita mencari kebun kedua, belum tentu kebun kedua itu lebih indah daripada yang pertama. Maka yang pertama tadi, daripada Anda pikirkan yang kedua, selesaikan dulu ada apa di sini. Ya, karena problematika rumah tangga, ya, seringkali apa? Miscommunication. Salah paham. SMS begini dipahami begini. Kedua juga terkadang para suami tidak memahami karakter perempuan. Para perempuan beda dengan laki-laki. Laki-laki kan kita tahu spontan, begini ya begitu, begitu, begini. Kalau laki-laki, perempuan kan ada contoh yang dibuatkan di Facebook. Kalau bapak-bapak disuruh belanja ke mall, ya, garisnya itu dari tempat masuk tit, langsung pulang. Kalau ibu-ibu tit,
padahal yang dibeli sama, bahkan mungkin lebih, gitu kan? Memang beda karakternya. Dan perempuan seperti itu. Dan kepada ikhwah, mohon maaf ya, mungkin yang ditanyakan masalah poligami, tetapi saya sarankan kepada diri Anda dan kepada para jamaah sekalian, ya, berkaitan dengan menikah itu bukan hanya sebatas menyalurkan kebutuhan biologis saja. Tetapi banyak di antara ikhwah yang kami dapatkan di Kendari yang curhat kepada anak, ikhwah ini alhamdulillah tidak pacaran, ya, menikah dengan cara syar'i, dipisah dan seterusnya. Tapi tiba-tiba hanya baru anak bayinya baru lahir gitu kan, tiba-tiba datang ke anak, Ustaz, anak sudah mencerai istri saya. Loh, kenapa cepat sekali? Ya, baru bayi gitu kan. Maksud saya adalah para ustadz kita ataupun para psikologi saya mengatakan 5 tahun pertama pernikahan itu kan waktu rawan, apalagi yang nggak pacaran, ya, apalagi yang nggak pacaran. Jadi kalau memikirkan cerai-cerai saja, buat apa untuk menikah? Ya, harus kita tahu bagaimana pesannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada kita yang berkeluarga. Ya, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillah fi nisfil baqi. Ini pesan Nabi yang mungkin kurang kita terapkan dalam rumah tangga. Kalau ada seorang hamba Allah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Apa pesan Nabi setelah menikah? Bertakwa. Ya. Bertakwa kepada Allah dalam mengarungi rumah tangga. Ini kalau yang tadi ribut tadi, kenapa ini? Mungkin Ustaz istri anak begini, ya bisa jadi antum juga begitu, ya bisa jadi istri antum hijrahnya level nanti antum udah hijrah duluan misalkan, itu kan ada tantangan tersendiri. Maka jawaban anak pada kesempatan kali ini berkaitan dengan apakah poligami menjadi solusi bagi yang ribut terus di rumah tangganya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tinggal dilihat sebabnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apa tadi pertanyaan kedua? Untuk poligami ikhwan akhwat tidak harus ada udzur dalam fikih, ya, secara fikih. Jadi poligami itu tidak harus istrinya nggak punya anak baru poligami, tidak, ya, mau punya anak mau tidak, kalau memang suaminya mampu silakan, ya, karena intinya di situ berusaha adil, ya, berusaha untuk menerapkan sistem keadilan dalam berumah tangga. Jadi dalam tinjauan fikih poligami itu tidak harus ada udzur dulu baru poligami, ya, tetapi ada udzur juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan paparan materi dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga dari apa yang telah kita terima di kesempatan malam ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.